data memperlihatkan dampak perubahan iklim kian memburuk. Berdasarkan data dari World Meteorological Organization dan NASA, tahun 2023 merupakan tahun dengan suhu terpanas. Secara bersamaan, UN World Food Program tahun 2023 juga mencatat jumlah orang di dunia yang dihadapkan dengan tantangan ketidaktahanan pangan atau food insecurity menjadi 333 juta orang di tahun 2023 ini, sebuah kenaikan yang sangat signifikan dari 149 juta orang sebelum tahun 2020. Dampak perubahan iklim termasuk kenaikan suhu menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Dampak terhadap laut juga semakin parah. Suhu laut semakin panas, yang dikenal dengan ocean warming, dan mencapai titik terpanas di tahun 2023. Kenaikan air laut selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 tercatat 2 kali lebih tinggi daripada periode 1993 sampai dengan 2002. Climate Policy Initiative yang berkantor di US San Francisco pada tahun 2024 memperkirakan biaya dari climate inaction, jadi kita tidak beraksi untuk menyikapi climate change ini, dapat menimbulkan biaya lebih dari 1.200 triliun dolar Amerika Serikat secara global. Jadi globally, kerugian ini mencakup kerugian dari kenaikan suhu permukaan bumi, kerugian aset dan modal karena bencana terkait iklim, dan kerugian tahunan akibat kenaikan permukaan air laut. Pendeknya atau singkatnya, we cannot afford a climate crisis. Saya memberikan apresiasi kepada Indonesian Ocean Justice Initiative yang telah berinisiasi menyelenggarakan lokakarya ini. Tema yang diangkat sangat relevan dan penting di tengah situasi global yang terus menghadapi tantangan besar perubahan iklim, terutama dalam konteks sumber daya pesisir dan laut yang merupakan salah satu sektor paling rentan. Saat ini, bumi sedang mengalami krisis ditandai dengan terlampauinya 6 dari batas. Batas planet adalah batas-batas yang ditetapkan untuk ruang aman operasi manusia dalam ekosistem bumi. Batas-batas planet meliputi 1. Perubahan iklim, 2. Kehilangan keanekaragaman hayati, 3. Perubahan siklus nitrogen dan fosfor, 4. Perubahan penggunaan lahan, 5. Polusi kimia, dan 6. Perubahan air tawar. Pentingnya penguatan regulasi hukum lingkungan termasuk penanganan kasus-kasus yang melibatkan perusakan ekosistem laut seperti penangkapan ikan ilegal, kerusakan terumbu karang, perusakan hutan mangrove, dan pencemaran laut juga mencakup inisiatif untuk mendorong pembaruan dan harmonisasi regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan lingkungan pesisir dan laut. Saya berharap lokakarya ini menjadi ruang diskusi yang produktif agar tercipta pemahaman yang sama dan lebih mendalam tentang laut dan iklim, saling berinteraksi secara kompleks. Indonesia dikenal merupakan negara milik ekosistem mangrove terluas di dunia. Sebagaimana kita tahu, anugerah kekayaan sumber daya alam ini sangat penting bagi Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara mega biodiversity, di mana terdapat kurang lebih 27 wilayah ekoregion dan 22 tipe ekosistem alami. Hingga saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat kaya
akan flora dan fauna, di mana kurang lebih 31.000 lebih spesies flora dan 81.000 lebih spesies fauna terrestrial dan 7.800 spesies fauna laut. Tidak ada negara yang memiliki kekayaan seperti bangsa Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya dari seluruh pemangku kepentingan yang telah menaruh perhatian yang sangat besar kepada isu-isu lingkungan hidup, utamanya isu-isu pelestarian ekosistem mangrove. Selamat berpartisipasi dalam melakukan karya penguatan penegakan hukum, perlindungan ekosistem laut dan pesisir untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam hal ini tentu kami menyambut baik ya, karena saya walaupun tadi di kantor memonitor kegiatan ini suatu langkah yang hemat saya sangat bermanfaat buat kita semua ya, sesuai dengan peran kita masing-masing. Kami di Kejaksaan Indonesia khususnya Jampidum tentu mengharapkan Pak Ota kerjasama ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja. Ada gaungnya, ada tindak lanjut yang mungkin bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Mungkin setelah ini Pak Rido, Pak Dirjen, saya nanti dengan Pak Ota ada kegiatan yang lebih mungkin ke lapangan, melihat bagaimana sebenarnya aksi teman-teman di lapangan, di wilayah, di daerah terkait dengan upaya kita bersama menyelamatkan mangrove ini. Dan tentu ini saya harap dengan kehadiran teman-teman sekalian, ini para jaksa-jaksa muda ya, yang punya potensi, punya masa depan lebih baik, punya kemudian juga harapan ke depan untuk maksimal. Dengan kegiatan ini saya akan semakin warnai Pak, bahwa kami tidak semata-mata terbatas pada kejahatan-kejahatan yang konvensional, tapi kita terus juga ingin memberikan kontribusi pada hal lain, penyelamatan lingkungan hidup untuk anak cucu kita.